Awalnya ia hanyalah orang kecil yang hidup miskin, namun ambisinya tak terbatas. Ia jatuh cinta pada istri seorang penguasa daerah, dan untuk mendapatkannya, ia tegak merencanakan pembunuhan paling fenomenal dalam sejarah Nusantara. Dengan keris sakti yang kelak disebut keramat, ia membunuh sang penguasa, merebut takhta sekaligus sang istri. Dari situlah langkahnya menuju kekuasaan semakin tak terbendung. Darah, tipu daya, dan pengkhianatan jadi jalannya. Tapi pada akhirnya, keris yang sama juga membawa kehancurannya. Kisah ini dikenal sebagai salah satu cerita paling kelam dalam sejarah Jawa. Pria biasa yang berakhir jadi raja besar, lalu mati oleh kerisnya sendiri. Pertanyaannya, siapakah tokoh legendaris penuh kontroversi ini? Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singasari dan tokoh terkenal dalam sejarah Jawa. Kisahnya bermula dari masa mudanya yang penuh kekacauan sebagai seorang perampok. Ia kemudian bekerja untuk Tunggul Ametung, seorang penguasa Tumapel. Ken Arok jatuh cinta pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, yang terkenal akan kecantikannya. Ia percaya bahwa takdirnya adalah menjadi raja jika menikahinya. Untuk mewujudkan ambisinya, Ken Arok memesan keris pusaka dari Empu Gandring, seorang empu terkenal. Namun, sebelum keris selesai, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris tersebut dan menikahi Ken Dedes. Setelah itu, Ken Arok menjadi penguasa Tumapel dan mendirikan kerajaan Singasari. Namun, keris Empu Gandring membawa kutukan yang mengakibatkan kematian tragis bagi Ken Arok dan keturunannya. Kisah ini menjadi simbol ambisi, pengkhianatan, dan konsekuensi dari perbuatan buruk. Meski dekat dengan jalan raya Tlogomas, situs Karuman berada di gang sempit yang padat hunian. Diyakini, desa Karuman inilah kampung halaman Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel atau Singasari. Situsnya terlihat dari jalan, terpagar rapi dan aman. Tapi kok ada kuburannya? Nah, langsung terlihat artefak klasiknya. Ada arca nandi, yakni sapi tunggangan Dewa Siwa. Sayang, kepalanya raib. Namun perhatikan hiasan pada punuknya. Gak banyak loh nandi semewah ini. Saya jadi teringat Nandi Agung Candi Singosari yang kini anteng di Taman Arca Museum Nasional. Sementara Nandi Karuman nangkring di atas yoni yang pecah caratnya. Yoni ini sederhana, bahkan mungkin tanpa naga penyangga carat. Lalu ada patok-patok pembatas. Mari kita ke sisi lainnya, di mana ada dorpel alias ambang pintu, menancap ke tanah layaknya tonggak. Meski terbalik, masih bisa kita kenali bahwa ini batu candi. Jiwa satmoko wiknya diri sunyata rasa wirasa ngerasuk sukno sipo kang moho panggripta. Ken Arok, seorang anak yatim piatu, hidup sebagai pencuri jalanan. Namun takdirnya berubah saat ia menjadi pengawal Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Terpesona oleh kecantikan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, Ken Arok nekat membunuh tuannya dengan keris buatan Empu Gandring, keris yang kelak membawa kutukan 7 turunan. Setelah itu, Ken Arok menikahi Ken Dedes dan merebut takhta Tumapel. Ia mendirikan kerajaan Singhasari, memulai dinasti Rajasa yang kelak menurunkan raja-raja besar, termasuk Kertanegara dan bahkan raja-raja Majapahit. Namun, kutukan keris tak bisa dihindari. Ken Arok akhirnya dibunuh oleh Anusapati, putra Tunggul Ametung, sebagai balas dendam.
Dari pencuri jadi raja, kisah Ken Arok adalah bukti bahwa ambisi bisa mengubah sejarah. Ken Angrok, biasa disebut Ken Arok atau Sri Ranggah Rajasa, lahir di timur Gunung Kawi pada tahun 1182. Pendiri dari Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singhasari. Pada saat ibunya dibawa ke Kediri, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Berdasarkan serat para raton, Ken Arok, disebut pula Ken Angrok, digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini secara simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif Ken Arok di kemudian hari dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Ken Angrok, biasa disebut Ken Arok atau Sri Ranggah Rajasa, lahir di timur Gunung Kawi pada tahun 1182. Pendiri dari Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singhasari. Pada saat ibunya dibawa ke Kediri, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Berdasarkan serat para raton, Ken Arok, disebut pula Ken Angrok, digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini secara simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif Ken Arok di kemudian hari dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, dikenal sebagai wanita tercantik di Jawa. Suatu hari, Ken Arok, pemuda ambisius, melihatnya dan terpesona. Namun, bukan hanya kecantikannya yang membuat Ken Arok tergila-gila. Ada ramalan. Siapa yang memilikinya akan menjadi raja besar. Dengan nafsu dan ambisi membara, Ken Arok merencanakan pembunuhan Tunggul Ametung. Malam itu, dengan keris buatan Empu Gandring, ia menghabisi sang penguasa. Ken Dedes pun jatuh ke pelukannya. Tapi, di balik kisah cinta terlarang ini, ada rahasia gelap. Ken Dedes sebenarnya tahu segalanya. Ia bukan korban, melainkan otak di balik rencana itu. Dialah yang mengarahkan Ken Arok untuk membunuh suaminya demi kekuasaan yang lebih besar. Cinta segitiga ini bukan hanya mengubah nasib mereka, tapi juga melahirkan kerajaan Singhasari, dimulai dari darah, pengkhianatan, dan ambisi yang tak terduga.